kali ini saya akan melakukan prosedur hecting lanjutan. Sebelumnya kita akan melakukan prosedur pada umumnya bertemu dengan pasien dengan interaksi dokter pasien. Baik, Assalamualaikum Bapak, selamat datang di klinik ini. Saya Dr. Rizky Hidayat yang berjaga di klinik. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Nah, setelah itu kita memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien. Setelah itu kita akan melakukan inform consent. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan prosedur hecting ya Pak, prosedur menjahit. Mungkin nanti kedepannya Bapak merasakan sakit, Bapak akan diberi suntikan. Apakah Bapak bersedia? Baik, apabila Bapak bersedia, saya akan melakukan prosedurnya dan saya izin untuk menyiapkan alat dan bahan dan saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kita mencuci tangan sebelumnya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat-alat yang ada di sini. Ada pinset anatomis dan chirurgis, lalu ada needle holder, lalu ada benang jahit maupun benang bedah, lalu ada scalpel, lalu ada speed, lalu ada benang dan jarumnya, lalu ada lidocaine, lalu ada cairan 0,9% dan ada handscoon. Baik, selanjutnya saya akan setelah mencuci tangan tadi sebelumnya, saya akan melakukan pemakaian handscoon dengan prinsip hand to hand dan glove to glove. Kita pakai yang sebelah kanannya terlebih dahulu. Baik, setelah terpakai di sebelah kanan, kita akan mengisi terlebih dahulu cairan spet tadi dengan lidocaine dengan prinsip one hand. Kita menggunakan tangan kiri yang belum memakai handscoon. Lalu kita tarik. Baik, setelah terisi, kita pasang kembali dengan prosedur one hand. Baik, setelah terpasang kembali tutupnya, lalu kita akan masang satu handscoon kembali dengan prinsip sebelumnya, hand to hand, glove to glove. Baik, setelah keduanya terpakai, kita akan melakukan prosedur selanjutnya. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur irigasi dengan cairan NaCl 0,9% terutama pada luka-luka yang basah. Lalu selanjutnya kita akan prosedur antiseptik menggunakan kasa steril yang sebelumnya telah diberikan povidone-iodine. Kita lakukan dari sentral ke perifer, kita buang, kita ganti dengan yang baru. Dari sentral ke perifer kita lakukan 3 kali. Baik, kita buang ke tong sampah medis. Setelah selesai melakukan ini, kita akan melakukan prosedur injeksi terlebih dahulu. Kita buka tutupnya dengan prosedur one hand. Kita berikan kita injeksi di bagian ujung. Kita tusukkan, lalu kita aspirasi terlebih dahulu agar apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada, kita lanjutkan, kita injeksi kembali, lalu kita injeksi di sisi yang lain, aspirasikan terlebih dahulu, lalu kita injeksikan kembali, lalu di sisi yang lain kita injeksikan, kita aspirasikan, lalu kita injeksi, dan pada sisi yang lain juga kita aspirasi dan injeksi sampai obatnya habis. Baik, kita tutup kembali spetnya, lalu kita buang ke tong sampah medis. Nah, setelah selesai tadi, kita akan menguji atau meminta pada pasien untuk memberikan responnya. Pak, apakah sakit? Apabila pasien bilang tidak, maka prosedur injeksi atau anestesi itu berhasil karena pasien merasa kebas. Ini kita akan melakukan prosedur hectingnya setelah sebelumnya kita uji anestesi dengan menanyakan apakah rasanya sakit atau tidak. Kita langsung mengambil needle-nya dengan bantuan pinset anatomis untuk memperbaiki posisi. Lalu selanjutnya kita akan menekan dengan pinset chirurgis ke satu sisi. Kita posisikan tegak lurus. Lalu kita mengeluarkannya. Kita menggunakan bantuan pinset anatomis, lalu kita masukkan ke sisi sebelahnya dan chirurgis kembali. Kita tusukkan di sisi sebelahnya dengan posisi sejajar dengan lubang sebelumnya.
kita tarik, kita sisakan sedikit saja, lalu kita menggunakan prosedur 1-2. Satu terlebih dahulu, lalu 2, dengan sisi sebaliknya. Lalu setelah selesai kita akan memotongnya dengan gunting benang dengan menyisakan 0,5 cm. Baik, kita buang benang sisanya, lalu kita lanjutkan prosedur hacking ke jahitan setelahnya. Kita menggunakan pinset chirurgi seperti sebelumnya. Melakukan prosedur hacking tadi, saya akan menunjukkan hasilnya terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur up hacking. Setelah sebelumnya saya mencuci tangan lalu memakai handscoon, kita akan memberikan prosedur antiseptik menggunakan povidone iodine 3 kali dari sentral ke perifer, lalu kita ganti dengan yang baru sebelum kita buang ke tong sampah medis dari sentral ke perifer, dan yang terakhir dari sentral ke perifer kita buang. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur up hacking. Up hacking ini menggunakan pinset anatomis dan menggunakan jarum benang yang tumpul. Kita pegang di bagian simpulnya tadi, lalu kita potong di bagian berlawanan seperti ini. Kita pegang di bagian simpulnya, lalu kita potong di bagian paling ujung. Udah seperti sebelumnya, kita pegang ujung simpulnya, kita potong. Setelah selesai melakukan prosedur tadi, seperti inilah kondisi pasca up hacking. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur insisi. Mungkin sebelumnya saya akan memberikan cairan, kita akan memberikan prosedur antiseptik dengan dari sentral ke perifer 3 kali, kita ganti dengan yang baru dari sentral perifer dengan povidone iodine, dan kasa yang diberi povidone iodine dengan banyak 3 kali. Setelah selesai kita akan melakukan prosedur injeksi dengan spet yang sebelumnya mungkin sudah terisi dengan cairan anestesi. Kita lakukan seperti pada prosedur pertama saat hacking. Jangan lupa untuk diaspirasi, dicek apakah ada darah, lalu kita tusukkan. Lalu di sisi yang lain kita aspirasi, lalu kita tusukkan. Lalu di sisi yang lain seperti tadi kita aspirasi, lalu kita tusukkan. Dan sisi yang lain sampai obatnya habis. Baik, setelah obat habis kita tutup spet tadi dan kita buang ke tong sampah medis. Nah, setelah selesai kita akan mengecek dulu apakah pasien merasa sakit, apakah bapak merasakan sakit. Apabila tidak, maka prosedur anestesi telah berhasil karena pasien merasakan bebas. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur insisi dengan scalpel. Untuk scalpel sendiri, untuk mata pisaunya nomor 10 apabila panjang bentuk insisinya, lalu luas, dan apabila menggunakan 15 apabila tempatnya rumit maupun insisinya kecil.
Dan untuk sekarang karena panjang, kita menggunakan nomor 10 dengan prosedur seperti memegang pisau agar posisinya kuat. Jadi telunjuk kita di atasnya, ataupun 15 apabila rumit kita seperti memegang pensil, seperti memegang pena. Kita lakukan dengan posisi elips, ujungnya tajam, masing-masing ujung tajam. Kita tekanan sayatan ini diatur sedemikian rupa agar sayatan tepat membelah epidermis dan dermis. Insisi harus tegak lurus dengan kulit sehingga penutupannya lebih baik. Baik, untuk prosedur insisi telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur ekstirpasi. Setelah sebelumnya saya mencuci tangan WHO dan melakukan pemasangan handscoon, kita akan melanjutkan prosedur ekstirpasi setelah sebelumnya kita melakukan eksisi. Jadi sudah termasuk dengan melakukan prosedur antiseptik dengan kasa steril dengan povidone iodin, lalu dilanjutkan dengan anestesi dengan SPED. Nah, selanjutnya kita akan langsung menggunakan pisau tumpul untuk menarik gunting tumpul untuk melepaskan jaringan subkutan yang meliputi kista. Nah, kita akan melakukannya dengan bantuan pinset anatomis juga. Lalu setelah itu kita buang kista tadi, dan setelah kita membuang tadi kita akan menjahit rongga bekas kista dengan jahitan subcutaneous. Kita mengambil kembali needle holdernya, lalu kita melakukan prosedur hacking subcutaneous. Kita akan tutup luka operasi dengan prosedur dressing. Kita akan menggunakan kapas yang sebelumnya telah diberikan povidone iodin, lalu kita menggunakan plester untuk akhirnya. Baik, karena plester tidak ada, kita anggap kita telah memasang plester. Untuk prosedur ekstirpasi sendiri sudah selesai. Saya izin untuk mencuci tangan dengan prosedur glove to glove, hand to hand. Baik, pemeriksaan telah selesai. Saya akan melakukan cuci tangan.